Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembar Hitam. Kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Saksi Tumbal Pesugihan. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. KKN atau kuliah kerja nyata umumnya berlangsung selama 1-2 bulan. Aku Tiara, mahasiswi dari salah satu universitas di kota Bandung. Sekarang aku sedang melakukan kegiatan KKN. Lokasi KKN saya bertempat di kota Cianjur, sekitar 3-4 jam perjalanan dari terminal Pasir Hayam. Tim KKN saya terdiri dari 16 orang yang berasal dari 7 fakultas berbeda. Ada fakultas ekonomi, komunikasi, hukum, sosial, politik, pertanian, peternakan, dan psikologi. Masing-masing fakultas diwakili 2 orang, kecuali pertanian dan peternakan yang mengirim 3 mahasiswa. Setiba di lokasi KKN, tempat tinggal kami dibagi menjadi 2. 7 anggota cewek menempati rumah lama dari Sekdes. Rumah ini bukanlah bangunan yang lama tidak dihuni. Sekdes pindah ke rumah barunya sekitar 1 minggu sebelum kedatangan kami. Rumah ini menjadi basecamp resmi atau biasa kami disebut dengan sekretariat. Anggota tim KKN sisanya menempati rumah yang cukup besar di dekat perbatasan desa dengan hutan. Rumah ini kami jadikan basecamp tidak resmi karena lokasinya yang agak terpencil, sehingga tidak khawatir mengganggu tetangga karena suara obrolan kami. Jarak terdekatnya pun tetangga dari basecamp ini sekitar 100 meter. Suatu malam, kami sedang berkumpul di basecamp, tapi tidak semua anggota tim KKN yang berkumpul, karena ada yang sedang belanja barang kebutuhan ke kota, ada juga yang sedang izin kembali ke tempat asal kami. Hanya ada 11 orang yang tersisa malam itu, termasuk saya, sibuk membicarakan progres program-program yang sudah kami buat. Tiba-tiba hujan pun turun sangat deras, diikuti oleh petir dan angin. Kami yang sedang duduk di teras lantas langsung pindah ke dalam rumah karena air hujan masuk akibat tembusan angin yang sangat kencang. Di ruang tengah, pembicaraan soal program pun kami lanjutkan. Salah satu teman pamit untuk buang air kecil sekaligus menawarkan diri membuatkan kopi. Tawaran yang langsung diterima dengan baik oleh semuanya. Sekitar 5 menit kemudian, ia pun kembali tanpa membawa kopi. "Mana kopinya?" "Katanya tadi mau bikin kopi," tanya Fitri, teman saya satu fakultas. "Tunggu airnya mendidih dulu lah." Kalian tadi dengar gak ada suara orang yang ngejerit?" Imbu Miftah mengalihkan bahan pembicaraan. Kami saling berpandangan, bingung, kemudian serempak menggelengkan kepala. Tadi waktu aku lagi di kamar mandi, aku kayak dengar suara orang yang ngejerit, kayaknya suara perempuan, atau enggak suara anak-anak. Kami semua sama sekali tidak mendengar suara lain, kecuali riuhnya bunyi hujan menimpa atap rumah. Miftah yang dari tadi tidak mendapatkan jawaban pertanyaannya pun langsung kembali ke dapur. Tidak lama kemudian, dia datang lagi sambil membawa nampan berisikan kopi. Menjelang tengah malam, hujan masih turun cukup deras, namun tidak lagi dibarengi petir dan angin. Cuaca yang tidak memungkinkan kami untuk pulang ke basecamp perempuan, ditambah lagi kondisi jalan yang gelap dan becek. Malam itu, kami putuskan untuk tidur di basecamp cowok. Toh, teman kami yang sedang pergi berbelanja pun sudah mengabari mereka tidak bisa kembali karena hujan deras. Saya dan teman-teman perempuan pun menempati kamar tengah, kamar yang paling besar di tempat itu. Kami semua langsung tertidur terlelap. Tok, tok. Sayup-sayup saya mendengar bunyi ketukan halus.
Tok, tok, tok. Apa saya lagi mimpi? Tok, tok, tok. Terdengar suara berderit pelan. Seseorang membukakan pintu. Jantung saya berdegup sangat kencang, rasa kantuk mendadak hilang. Kondisi kamar yang renyam menyulitkan saya melihat siapa yang membukakan pintu. Selari cahaya lampu dari ruang tengah masuk dari balik pintu. Ternyata itu Fitri yang bukakan pintu kamar. Saya pun lega. Fitri berbicara dengan seseorang dalam nada rendah. Saya tidak bisa melihat siapa yang bicara karena terhalang daun pintu. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah saya. "Kenapa, Fit?" saya bertanya. "Lu belum tidur, Ti?" Fitri balik bertanya. "Tadi sih sudah, tapi kebangun lagi. Ada apa? Siapa itu?" Dari balik pintu muncullah wajah Reja. "Ti, lo bisa keluar sebentar gak? Urgen nih." Saya keluar kamar bersama Fitri. Di ruang tengah, tempat kami berdiskusi tadi, sudah berkumpul teman-teman cowok lainnya. Lengkap, ada apa ini? "Ti, Fit, lu inget gak tadi Miftah tanya soal orang ngejerit?" Reja membuka percakapan. Kami berdua mengangguk mengiyakan. "Tadi kita dengar lagi. Kita semua, bukan cuma Miftah," Reja melanjutkan. Saya dan Fitri cuma diam. "Kayaknya asalnya dari rumah yang di ujung kebun itu," Miftah menambahkan. "Aku ingat rumah kecil di ujung kebun belakang. Rumah itu ditinggali oleh seorang ibu muda bersama mertua perempuannya. Kami biasa memanggilnya Teh Siti dan Mak Unyi. Belum lama ini Teh Siti melahirkan anak pertamanya, seorang putri yang cantik. Kami sempat menjenguknya sekitar seminggu yang lalu sambil membawakan barang-barang kebutuhan bayi. Saat kami datang, kami tidak melihat suami atau bapak mertuanya. Kabar yang beredar, suami dan bapak mertuanya itu pergi merantau ke kota Jakarta. Aku sama Miftah mau ngelihat ke situ, takutnya ada apa-apa," kata Reja. Saya paham alasan Reja mengajak Miftah. Selain berbadan paling kekar, Miftah juga menguasai ilmu bela diri. Dengan berbekal 2 senter beam besar dan radio komunikasi portable, Reja dan Miftah keluar dari pintu belakang. Hawa dingin yang menusuk menyeruak masuk saat pintu terbuka. Ruang tengah, kami menunggu kabar dengan cemas. Sementara di luar, hujan sudah berhenti. Keadaan sangat senyap. Sama sekali tidak terdengar bunyi kodok yang biasanya bersukaria setelah hujan. Begitu pula serangga dan burung malam. Tidak ada satupun yang bersuara. Saya ingat paman saya. Dia seorang pencipta alam sejati, pernah bilang, "Alam yang terlalu sunyi bukanlah pertanda yang baik." Sudah lebih dari 15 menit belum juga ada kabar dari Reja dan Miftah. Takut terjadi apa-apa dengan mereka berdua, Indra mencoba memanggil lewat radio komunikasi. "Tah," tidak ada jawaban. Reja, Miftah panggil Indra lagi, namun masih belum ada jawaban. "Reja, Miftah, kalian baik-baik saja kan? Kalian di mana?" Indra menaikkan volume suaranya. Sebelum kemudian terdengar suara radio bergemersik, "Ini Reja, ini siapa?" "Indra, gimana, Ja?" Kembali tidak ada jawaban. "Ja," panggil Indra. "Indra, sebentar, gue balik dulu ke rumah, nanti gue ceritain." Reja pun memutuskan komunikasi. 10 menit kemudian, Reja dan Miftah sampai di base camp. Dari wajah mereka berdua, kami tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesampainya di ruang tengah, Reja langsung mendatangi peranti radio yang tadi digunakan Indra. Sementara Miftah bergabung dengan kami tanpa bilang apa-apa. Reja kemudian mencari frekuensi radio yang biasa dipakai perangkat desa. Saya melirik jam di tangan kanan. Sudah hampir jam 2 dini hari, apa masih ada yang bangun? Tiba di frekuensi yang dicari, terdengar suara-suara orang ramai bicara.
Rupanya hujan deras dan angin kencang semalam sudah membuat beberapa pohon tumbang. Bahkan ada satu yang menimpa bangunan sekolah dasar. Reja memanggil Pak Kades melalui radio komunikasi. "Iya nak, ada apa?" "Bapak lagi memeriksa pohon yang menimpa gedung sekolah," jawab Pak Kades. "Begini Pak, saya ada keperluan dengan Bapak, penting banget," ujar Reja. Reja berusaha berbicara setenang mungkin, namun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya. Atau rasa takut, setidaknya itu yang saya rasakan. Reja meminta Pak Kades datang ke basecamp saat itu juga. Jika memungkinkan, Pak Kades juga mengajak seseorang pemuka agama dan tenaga kesehatan. Pak Kades menyanggupi setelah mendengar penjelasan singkat Reja. Sambil menunggu kedatangan Pak Kades, Reja menceritakan apa yang dialaminya bersama Miftah. Saat sesampainya di rumah Teh Siti, Reja dan Miftah mendapati kondisi rumah yang sangat gelap. Tidak ada satupun penerangan yang terlihat menyala. Situasi sekeliling rumah pun sama, gelap dan sangat sunyi. Saya memanggil-manggil Teh Siti. Teh Siti, iya abdi Reja, udah KKN. Namun tidak ada jawaban. Saya mengulangi panggilan, dibantu oleh Miftah, namun masih tidak ada jawaban. Kami mengetuk pintu depan rumah sambil terus memanggil-manggil Teh Siti dan ibu mertuanya, Maunya. Tetapi tidak ada jawaban. Ada yang tidak beres nih, bisik hati kecil saya. Miftah menggamit saya, langsung mengajak untuk meriksa kondisi sekeliling rumah. Saya langsung menyetujui. Kami beranjak dari teras menuju ke samping rumah. Kami menyorotkan senter ke sekeliling untuk memastikan kondisi aman. Di samping rumah, kami melihat satu jendela yang daunnya sedikit terbuka. Seberkas cahaya redup kekuningan terpancar dari celah-celah kayu daun jendela. Miftah mengetuk daun jendela seraya memanggil Teh Siti dan Maunya. Maunya, Teh Siti, ieu Miftah jeung Reja, teteh teu nanaon. Senyap, sunyi, terlalu sunyi malah. Bahkan suara dangkuran halus khas orang tidur pun tidak terdengar. Maunya, Teh Siti, iya abdi Reja, abdi sareng Miftah, teteh teu nanaon. Gantian saya yang memanggil, masih tidak ada jawaban apa-apa. Ratusan perasaan yang menyelinap masuk ke hati saya dan Miftah. Berbagai skenario terburuk hinggap di otak kami. Sesudah mengumpulkan keberanian, maka kami membuka jendela lebih lebar dan melihat ke dalam kamar. Ruangan yang hanya diterangi lampu menyulitkan kami melihat dengan jelas. Terpaksa kami menggunakan senter yang dibawa. Firasat terburuk kami menjadi kenyataan, tapi tetap saja kami tidak siap dengan apa yang kami lihat. Maunya berbaring dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Di samping kirinya, si bayi mungil juga berbaring tidak bergerak. Di sebelah bayi itu terbujur ibunya, Teh Siti. Teh Siti sama persis dengan Maunya. Saking kagetnya, hampir saja senter yang saya pegang terlepas. Belum hilang, kaget melihat kondisi Maunya sekeluarga. Radio di tangan kiri pun berbunyi, terdengar suara indah bermanggil, "Ja, Miftah." Selama Reja bercerita, Miftah hanya diam. Wajahnya masih sedikit terlihat pucat akibat shock. Kami juga terdiam. Sulit bagi kami membayangkan apa yang sudah terjadi pada keluarga Maunya. Kami juga tidak bisa membayangkan perasaan Reja dan Miftah yang pertama kali melihat kondisi mereka. Sekitar pukul 2:30 subuh, terdengar suara mobil masuk memasuki halaman rumah. Dari ruang tengah, kami melihat Pak Kades turun dari mobil diikuti oleh 4 orang lainnya. Rupanya, Pak Kades mengajak mantri puskesmas, Pak Kiai, dan 2 orang hasib. "Assalamualaikum," salam Pak Kades. "Waalaikumsalam," kami serentak menjawab. Kades, Pak Mantri, dan Pak Kiai bergabung dengan kami di ruang tengah. Sementara 2 orang hansip memilih duduk di teras. Reja mengulangi lagi ceritanya. Kali ini Miftah ikut bicara.
melengkapi bagian-bagian yang terlewatkan. Rupanya dia sudah lebih tenang. Sementara itu, Pak Kades dengan seksama menyimak cerita Reja. Pak Kiai dan Pak Mantri pun demikian. Mereka sama sekali tidak menyela pembicaraan. Selesai Reja dan Miftah bercerita, Pak Kades mengajak untuk memeriksa kondisi Mak Unye sekeluarga. Hanya ada beberapa orang yang berangkat ke rumah Mak Unye, termasuk 2 orang hansip. Kami yang tidak ikut ke rumah Mak Unye tidak bisa lagi melanjutkan tidur. Rasa penasaran sekaligus rasa takut sudah menggantikan rasa kantuk kami. Kami semua berkumpul di ruang tengah, termasuk 2 teman saya yang tadi tidur di kamar bersama saya dan Fitri. Tidak ada satupun yang mau melewatkan kejadian penting dini hari ini. Namun, tidak ada yang sanggup membicarakannya. Kami cuma diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. 30 menit berlalu. Rasanya seperti sudah ribuan jam kami menunggu. Lama-lama, kami mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang bicara. Suara semakin jelas dan pintu depan terbuka. Reja yang pertama kali masuk diikuti oleh Pak Kades, Pak Kiai, dan juga Miftah. Tidak terdengar lama, terdengar suara mobil yang dinyalakan dan pergi meninggalkan halaman base camp. Dari wajah-wajah mereka, semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Melalui radio komunikasi, Pak Kades memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan masjid dan menggali 2 lubang di pemakaman desa. Pak Kiai berulang kali terdengar mengucapkan istighfar secara lirih. Matanya menerawang ke langit-langit rumah. Selesai membaca instruksi, Pak Kades mengajak Pak Kiai untuk pindah ke teras. Reja berbisik di telinga saya, "Tolong untuk dibuatkan kopi untuk Pak Kades dan Pak Kiai." Saya mengajak Hani menemani saya ke dapur. Selesai membuat kopi, saya langsung mengantarkannya ke teras. Kami dikumpulkan di ruang tengah. Reja mengupdate kami peristiwa di rumah Mak Unye. Setelah memastikan situasi rumah aman, kami berempat masuk ke dalam rumah. Miftah dan kedua hansip berjaga-jaga di luar. Pak Mantri langsung memeriksa kondisi Mak Unye, Teh Siti, dan bayi monyet yang belum sempat diberi nama. Ketiganya dipastikan sudah meninggal dunia. Di sekeliling jenazah tidak ditemukan genangan darah, obat serangga, atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian. Namun, di lengan Mak Unye ditemukan 2 titik kecil berwarna merah yang mencurigakan. Titik kecil yang sama ditemukan di betis kiri Teh Siti, dan pada si bayi ditemukan pada paha kanannya. 2 titik kecil ini mirip dengan bekas patukan ular. Pak Kiai kemudian meminta kami membaca Al-Fatihah demi ketenangan almarhum. Beliau lalu menutup mata dan mulut Mak Unye dan Teh Siti. Pak Kiai meminta jenazah dimakamkan secepat mungkin, karena ada yang tidak wajar pada kematian ketiganya. Pak Kades awalnya agak keberatan. Menurut Pak Kades, lebih baik menunggu suami-suami mereka datang dari kota. "Mereka tidak akan datang, Pak," tegas Pak Kiai. Kami kaget mendengar ucapan Pak Kiai. Semoga saya salah, tapi insya Allah firasat saya bilang mereka tidak akan datang, lanjut Pak Kiai. Kematian Mak Unye, Teh Siti, dan anaknya sepertinya disebabkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Bapak bisa lihat, mata dan mulut Mak Unye dan Teh Siti terbuka lebar. Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ditambah lagi, ada 2 titik kecil yang mencurigakan. Lagi pula, kalau harus menunggu suami mereka pulang, kasihan mereka, tambah Pak Kiai. Mendengar penjelasan Pak Kiai, Pak Kades pun menyetujui pemakaman dilaksanakan secepat mungkin. Pemakaman Teh Siti, bayinya, serta Mak Unye dilakukan dini hari itu juga. Dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Ada sekitar 20-an orang yang menghadiri pemakaman, termasuk saya dan anggota tim KKN lainnya. Usai proses pemakaman, rombongan pengantar bersiap-siap untuk pulang.
Dengan hati-hati, kami berjalan di antara nisan. Kami juga menghindari genangan lumpur di sana. Tiba-tiba, terdengar suara mirip ledakan yang cukup keras dari tengah komplek makam. Semua orang terkejut sekaligus ketakutan. Satu-satunya orang yang tetap tenang hanya Pak Kiai. Beliau berdiri tegap, wajahnya menghadap ke arah dua makam yang baru saja selesai ditutup. Jemarinya terus bergerak, meniti butiran tasbih di tangan kanan. Mendadak muncul asap tipis. Awalnya saya mengira itu adalah kabut yang terkena sinar lampu senter. Dari dua makam yang baru saja kami tinggalkan, asap itu kemudian bergerak ke arah pintu masuk komplek pemakaman. Aneh, karena saat itu sama sekali tidak ada angin. Asap tersebut bergerak seperti ular yang sedang melata. Kami mulai mengikuti terus kemana arah asap bergerak. Sayang, pekatnya malam seolah menelan asap dan kami kehilangan jejak. Pak Kiai memanggil kami untuk berkumpul kembali. Dia meminta makam digali kembali. Selepas demi selapis di tanah digali, perlahan kayu pada padung penutup liang lahat mulai muncul. Setelah semua kayu padung terlihat, Pak Kiai meloncat masuk ke dalam lubang makam dan berdoa. Beliau lalu mengangkat dua lembar kayu pada bagian paling atas dan meletakkannya di sisi kanan. Pak Kiai kembali mengadakan tangan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai berdoa, kami berlutut dan membungkuk mendekati jenazah Mak Unye. Perlahan kain kafan pun mulai dibuka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semua yang hadir berteriak kaget. Dari balik kain kafan muncul batang pisang. Ya, betul batang pisang. Pak Kiai merapikan kembali kain kafan Mak Unye, lalu pindah ke makam Teh Siti. Prosesi yang sama diulangi sekali lagi. Hasilnya pun sama. Alih-alih wajah Teh Siti, kami kembali melihat batang pisang di balik kain kafan. Kiai memerintahkan makam untuk kembali ditutup. Sambil memandangi butiran tanah mengisi lubang makam Mak Unye dan Teh Siti, saya membacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas untuk mereka. Semoga arwah mereka mendapat ketenangan dalam istirahat abadinya. Para penggali kubur masih menimbun makam dengan tanah. Ketika samar-samar telinga saya menangkap suara derap langkah luda, para penggali kubur masih menimbun makam dengan tanah. Ketika samar-samar telinga saya menangkap suara derap langkah kuda, saya menatap Reja dengan pandangan bertanya, apakah dia juga mendengar yang saya dengar? Reja pun mengangguk. Dia juga mendengar. Seseorang menandak berteriak seraya menunjuk ke pintu masuk pemakaman. Eta naon? Kami sontak memandang arah yang ditunjuk. Di tengah keremangan dini hari, muncul bayangan dua ekor kuda. Di punggung kuda, masing-masing dua orang. Satu orang penunggang dan satu orang yang duduk di belakang penunggang tunggu. Di kuda yang terakhir, penumpangnya terlihat seperti menggendong bayi dari pelukannya. Kedua kuda tersebut langsung melesat, seolah terbang dan menghilang dari pandangan kami. Pak Kiai mengumpulkan kami dan berpesan agar apa yang kami lihat barusan bisa menjadi pelajaran. Beliau juga berpesan jangan menambah-nambah kejadian malam ini dengan bumbu-bumbu yang tidak perlu. Namun, jauh lebih baik lagi jika kita membicarakannya. Kasihan para almarhum, tidak perlu lagi menambahkan penderitaan kepada mereka. Kejadian itu sangat membekas di benak kami, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian. Ketika kita reuni untuk pertama kalinya sekitar 5 tahun sesudah kelulusan, hal pertama yang kami kenang adalah tragedi keluarga Mak Unye. Beredar kabar bahwa Mak Unye, Teh Siti, dan sang bayi menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Pesugihan apa ya namanya? Kami tidak tahu dan tidak tertarik ingin tahu. Hanya saja sampai acara tahlilan, baik suami Teh Siti maupun suami Mak Unye tidak pernah datang. Bahkan mereka tidak pernah lagi muncul di desa tersebut.
Sekian cerita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Jika teman-teman ingin membaca langsung ceritanya, bisa mengunjungi sumber cerita yang saya sematkan di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu channel ini semakin berkembang. Dan bagi teman-teman yang memiliki cerita horor, bisa mengirimkannya ke alamat email lembarhitam5@gmail.com. Sampai jumpa di cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.